Siapa yang menyangka warga Purbalingga dan Banyumasraya akhirnya punya bandara? Mimpi itu jadi nyata setelah Bandara Jenderal Besar Sudirman diresmikan operasionalnya pada 3 Juni 2021 lalu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, beliau Bapak Ganjar Pranowo yang tentunya selalu mengawal agar bagaimana bandara ini bisa terus terrealisasi. Mimpi itu dimulai pada 2006 silam. Ganjar Pranowo yang waktu itu masih di DPR RI menggagas sebuah bandara bersama Bupati Purbalingga saat itu. Dan saya waktu itu di DPR mewakili daerah sini. 2006 lah kira-kira ya. Saya ngobrol sama Pak Triyono. Bandaranya kita aktifkan. Keduanya mengusulkan agar lapangan udara Wirasabah milik TNI AU dirombak dan dimanfaatkan untuk penerbangan komersial. Tapi sayang, Gubernur Jawa Tengah waktu itu dan Kementerian Perhubungan tidak memberi lampu hijau. Meski mendapat penolakan sana-sini, usaha yang dilakukan Ganjar tidak pernah berhenti, bahkan sampai ia dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Keinginan lama yang belum terlaksana itu kembali dilontarkan pada 5 bupati di Banyumasraya. 2006 terus kita berusaha nggak berhasil. Jadi saya kira Allah kasih jalan sendiri. Bagaimana ini mesti bisa jalan. Angkasa Pura, TNI sampai Menteri Perhubungan dia lobi. Kementerian PUPR dia temui. Lembaga-lembaga pendukung lainnya satu persatu dia sambangi. Begitu Ganjar berhasil menyamakan persepsi semua lembaga, April 2018 mimpi warga Banyumasraya untuk memiliki bandara benar-benar terwujud. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang melakukan groundbreaking. Tapi dasar Ganjar tidak bisa jika hanya disuruh diam. Setelah groundbreaking dilakukan, ia minta laporan setiap perkembangan. Hampir setiap bulan dia datang langsung mengecek pengerjaan. Sampai akhirnya pada 3 Juni 2021 terwujudlah penerbangan komersial pertama di wilayah Banyumasraya di Bandara Jenderal Besar Sudirman, Purbalingga. Selain Bandara Jenderal Besar Sudirman, masih ada bandara lain di Jawa Tengah yang dipermak habis oleh Ganjar. Yang pertama adalah Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Entah sudah berapa presiden, berapa menteri perhubungan, dan berapa menteri BUMN yang turun untuk memoles bandara itu. Tapi yang jelas, sudah 3 gubernur yang angkat tangan untuk merealisasikan perombakan bandara ini. Sebagai wajah sekaligus salah satu pintu utama masuk ke Jawa Tengah, Ganjar merasa sangat malu melihat kondisi bandara itu. Sempit, kumuh, dan tidak bisa didarati pesawat berbadan besar. Bahkan garbarata saja tidak punya. Mau tidak mau, Bandara Ahmad Yani harus dirombak total. Bahkan karena seringnya terjadi benturan peraturan antar lembaga, Ganjar akhirnya bisa bernapas lega setelah PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan aset daerah telah diterbitkan. Dan ini bandara yang untuk pertama kali saya kira sampai merubah PP. Jadi kerja yang waktu itu kerja tim yang luar biasa. Seperti kasus Bandara Jenderal Besar Sudirman, Ganjar berhasil menyatukan pemikiran banyak lembaga agar Bandara Ahmad Yani dirombak total. Akhirnya, Juni 2014, groundbreaking dilakukan. 3, 2, 1. Ya! Selamat datang! Hampir 3 kali seminggu, Ganjar menengok perkembangan pembangunan. Bahkan ketika pelaksana proyek kesulitan mendapatkan bahan baku, Ganjar sendiri yang langsung mengupayakan. Dia hanya ingin memastikan bandara tersebut selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Dan jerih payah itu akhirnya membuat warga Jawa Tengah sumringah setelah Presiden Jokowi meresmikan Bandara Ahmad Yani pada Juni 2018.
Bahkan bandara yang dulu terkenal sempit dan kumuh kini menjadi floating airport pertama di Indonesia. Selain Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga dan Ahmad Yani di Semarang, masih ada lagi bandara di Kabupaten Blora. Ngelorang namanya. Tapi penerbangan terakhir bandara itu sudah 35 tahun lalu. Setelah mendapat support dari warga Blora, bahkan juga didukung warga Jawa Timur bagian barat, tahun 2017 Ganjar mengupayakan pembangunan bandara ini. Setelah Kementerian Perhubungan menyetujui, Ganjar langsung menekan kencang gas memulai pembangunan pada tahun 2020. Meski belum melayani penerbangan komersial, pendaratan pertama telah dilakukan pada awal tahun 2001 lalu. Ganjar menargetkan akhir tahun ini bandara kebanggaan warga Blora dan sekitarnya itu sudah bisa dimanfaatkan. Apa yang dilakukan Ganjar memang sederhana, hanya ingin warganya bahagia. Teruslah bekerja Pak, dan selalu pegang falsafah rame ing gawe sepi ing pamrih.